Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki bilangan pasal 33. Menarik sekali ketika bangsa Israel sudah berada di dekat akhir perjalanan padang gurun dan hampir memasuki tanah perjanjian. Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskan kembali perjalanan mereka. Bilangan pasal 33 ayat 2 berkata, Musa menuliskan tempat-tempat keberangkatan mereka setahap demi setahap atas titah Tuhan. Saudara, pasal ini berisi daftar panjang tempat-tempat yang pernah dilalui Israel. Dari Rameses sampai dataran Moab, dari Mesir menuju perbatasan tanah perjanjian. Sekilas hanya daftar lokasi, tetapi bagi Israel, setiap nama memiliki cerita. Ada tempat mereka melihat mujizat, ada tempat mereka menangis, ada tempat mereka gagal, ada tempat mereka memberontak, ada tempat Tuhan menegur, ada tempat Tuhan memulihkan. Dengan kata lain, setiap titik perjalanan adalah saksi kesetiaan Tuhan. Saudara, sebelum Israel masuk ke masa depan yang baru, Tuhan meminta mereka melihat kembali perjalanan lama. Mengapa? Bukan supaya mereka hidup dalam masa lalu, tetapi supaya mereka tidak lupa siapa yang membawa mereka sampai sejauh itu. Karena salah satu bahaya terbesar setelah berhasil adalah lupa perjalanan. Lupa air mata, lupa pertolongan, lupa kasih karunia, lupa bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mungkin sampai ke tujuan. Saudara, hidup kita juga memiliki bilangan pasal 33 masing-masing. Ada daftar perjalanan yang hanya kita dan Tuhan tahu. Ada masa sulit yang Tuhan bawa kita lewati. Ada doa yang Tuhan jawab, ada pintu yang Tuhan buka. Ada kegagalan yang Tuhan pulihkan. Ada luka yang Tuhan sembuhkan. Jika hari ini kita masih berdiri, itu bukan karena selalu kuat. Itu karena Tuhan setia. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, melihat kembali perjalanan bersama Tuhan akan melahirkan kerendahan hati dan ucapan syukur. Namun perjalanan Israel juga mengingatkan bahwa tidak semua kenangan adalah keberhasilan. Ada kegagalan di sepanjang jalan. Ada kuburan di padang gurun. Ada akibat dari ketidaktaatan. Tetapi bahkan dari kegagalan itu, Tuhan membentuk mereka. Saudara, Tuhan tidak membuang semua cerita sulit dalam hidup kita. Ia dapat memakai semuanya untuk membentuk iman kita. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan berarti semua peristiwa itu baik, tetapi Tuhan sanggup mengerjakannya untuk tujuan yang baik. Renungan hari ini menegaskan, perjalanan iman bukan hanya tentang tempat yang akan kita capai, tetapi tentang mengenal Tuhan yang setia berjalan bersama kita. Pertanyaan refleksi bagi kita. Jika kita melihat kembali perjalanan hidup kita, di mana kita melihat kesetiaan Tuhan? Apakah pengalaman masa lalu
membuat kita semakin bersyukur dan percaya kepadanya? Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, hari ini kami melihat kembali perjalanan hidup kami. Kami menyadari bahwa kami bisa sampai sejauh ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan, setiap pembentukan, bahkan setiap masa sulit yang Engkau pakai untuk membentuk kami. Ajarlah kami tidak melupakan kebaikan-Mu dan pimpin kami terus berjalan dalam iman menuju rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.